Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Educational Creator. Kali ini kita akan membahas bersama tentang Kemenpan RB, tentang P3K paruh waktu, dan surat edaran terbaru BKN yang sangat penting untuk diperhatikan. Baik, kita langsung saja masuk di surat edaran terbaru BKN. Ini adalah surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor sekian-sekian tertanggal Jakarta 15 Januari 2025. Sifat segera, lampiran 1 berkas, hal perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Yang terhormat, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di seluruh Indonesia. Berkenan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tanggal 14 Januari 2025 tentang penjelasan pengadaan P3K. Keempat, kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan data database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Badan Kepegawaian Negara memperpanjang waktu pendaftaran seleksi pengadaan P3K tahap 2 selama 5 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2025. Ya, jadi ini adalah poin penting yang harus kita perhatikan bahwa Badan Kepegawaian Negara memperpanjang waktu pendaftaran seleksi pengadaan P3K tahap 2 selama 5 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2025. Selanjutnya, seluruh instansi agar mempedomani jadwal sebagaimana terlampir. Pejabat pembina kepegawaian memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. 2. Memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN untuk melakukan pendaftaran. Ya. Kemudian ketiga, menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran, maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Jadi ini pemberitahuan ini, poin ini sangat penting. Ini tentang kepastian untuk pegawai non-ASN terdaftar dalam pangkalan data database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran, maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Ya, dengan berlakunya surat ini, maka lampiran surat PLT Kepala BKN nomor sekian tanggal 6 Januari 2025 tentang penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap dinyatakan tidak berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ya, kita lihat lampirannya ke bawah. Ya, ini adalah perubahan. Jadi yang sebelumnya yang pendaftaran seleksi itu pertanggal 17 November 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Kemudian jadwal barunya adalah 17 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025. Ya. 17 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025. Jadi ini penting untuk diperhatikan dan artinya masih ada waktu karena batas untuk pendaftaran seleksinya di sini tertulis sampai dengan 20 Januari 2025. Baik, rekan-rekan, itu adalah surat edaran terbaru dari BKN terkait perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK atau P3K tahap 2. Mudah-mudahan diperhatikan dan bisa digunakan dengan maksimal oleh rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita masuk di Kemenpan RB ya, tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Namun rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjut membaca dan memperhatikan bersama, silahkan bagi rekan-rekan untuk di like dan subscribe video ini. Baik, kita lanjut. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PTK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka A. Penyelesaian penataan pegawai non-ASN. 2. Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. 3. Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan poin D. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. A. Guru dan tenaga kependidikan. B. Tenaga kesehatan. C. Tenaga teknis. D. Pengelola umum operasional. E. Operator layanan operasional. F. Pengelola layanan operasional. Atau G. Penata layanan operasional. Keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ya, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ini kita perhatikan bersama. Kemudian yang bagian B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ini poinnya untuk yang pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, setelah disebutkan contohnya, kita lanjut ke poin ke-6. Status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi ini juga poin yang kita garis bawahi, ya, bahwa status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Poin ke-7, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. H. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ke-8. Dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu, tetapi di kemudian hari A. Mengundurkan diri. B. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN. Atau C. Meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Ini yang penting juga kita perhatikan. Dianggap mengundurkan diri, ya, karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN. Jadi artinya
kita harus memperhatikan kelengkapan dokumen sesuai dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN. Kita ke poin ke-9. PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K par waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K par waktu. Ke-10. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ke-11. P3K par waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Ke-12. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan sanksi. Ke-13. Masa perjanjian kerja P3K par waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ya, sampai jadi masa perjanjian kerja P3K per waktu itu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi P3K. Poin ke-14. PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K per waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Ya, jadi ini sudah jelas terkait jangka waktu bekerja dalam jam kerja P3K. Ya, artinya dengan adanya Kepmenpan ini berarti sudah jelas bahwa terkait jam kerja P3K par waktu, bahwa PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K per waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Kemudian poin ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K per waktu dengan instansi pemerintah. Ke-16, P3K per waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi P3K per waktu ini nantinya akan menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP, ya. Kemudian ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K per waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Ya, ini juga hasil evaluasi kinerja ini digunakan sebagai pertimbangan, ya, untuk perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Kemudian ke-19, P3K per waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang dia terima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di satu wilayah. Ya, yang kita perhatikan di sini bahwa PPK per waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN, ya, atau sesuai dengan jumlah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Artinya di poin ke-19 ini kita paham bahwa untuk upah P3K par waktu diberikan paling sedikit sesuai dengan besaran diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di satu wilayah. Ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-21, P3K par waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-22, P3K par waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. B. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. D. Menjaga netralitas. Ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K per waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Ya, ini juga penting bahwa terkait ketentuan
disiplin PTK paruh waktu itu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Ke-24, ketentuan pemberhentian PTK paruh waktu sebagai berikut. A. Diangkat menjadi PTK atau CPNS. Jadi PTK paruh waktu itu ketentuan pemberhentian PTK paruh waktu adalah misal bagian A diangkat menjadi PTK atau CPNS. B. Mengundurkan diri. C. Meninggal dunia. D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. F. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. G. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. H. Tidak berkinerja. I. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. J. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. K. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Huruf L. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ya, jadi ini PTK PTK paruh waktu ini juga tidak bisa menjadi pengurus partai politik ataupun menjadi anggota ya. Ke-25, dan hal PTK paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Nah, ini juga poin penting yang harus diperhatikan bersama bahwa dalam hal PTK paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Berarti tidak boleh pindah instansi tidak boleh mengajukan pindah instansi karena di sini disebutkan bahwa dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kita ke-26. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Ke-27, pengangkatan PTK paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan PTK paruh waktu menjadi PPK. Ya, PPK dapat mengusulkan pengangkatan PTK paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Ya, ini juga diperhatikan kabar baik untuk teman-teman ya, bahwa PPK dapat mengusulkan pengangkatan PTK paruh waktu menjadi P3K. Ya, PPK dapat mengusulkan pengangkatan PTK paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Ke-29, pengangkatan sebenarnya dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ya, ini adalah tahapannya apabila pengangkatan sebenarnya diktum ke-28 itu dilakukan ya. A. PPK mengusulkan rincian kebutuhan PTK kepada Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PTK pada setiap instansi pemerintah. C. Rincian kebutuhan PTK terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. D. PPK mengusulkan perubahan status PTK paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status PTK paruh waktu menjadi P3K. F. PPK menetapkan pangkatan PTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keluaran akan diubah sebagaimana mestinya. Ya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2005 Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ya, jadi rekan-rekan sekalian kita telah sama-sama membaca terkait keputusan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya bisa membaca langsung
membaca kembali mulai dari surat edaran ini juga penting untuk diperhatikan mengenai perpanjangan pendaftaran seleksi PTK tahap 2 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga dapat membaca terkait keputusan Menteri Perdagangan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dan penyedia kerja paruh waktu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A special thank you from the heart.